Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak salih dan salihah. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, hari ini kita mau belajar bersama ya. Materi kita hari ini adalah tentang Nabi Muhammad SAW, teladanku. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan kita berdoa hari ini kita bisa belajar dengan sebaik-baiknya. Amin. Anak-anak yang salih dan salihah, hari ini ada yang tidak berangkat? Alhamdulillah, hari ini anak-anak sehat semua, anak-anak berangkat semua. Coba sekarang perhatikan di lingkungan sekitar kalian, di kelas kita ini, sudah bersih belum? Di meja kalian, di laci kalian, di bawah meja kalian dilihat. Alhamdulillah, kelas ini bersih sekali. Karena kalian sudah bersama-sama tadi piket. Terima kasih ya. Anak-anak, saya beri tepuk salut ya. Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Salut. Oke. Kemudian anak-anak, setelah kita melaksanakan pelajaran nanti, anak-anak harus lebih semangat dalam belajar. Tidak boleh malas, tidak boleh ogah-ogahan dalam belajar ya. Oke, selanjutnya anak-anak bisa mendengar suara Bu Guru tidak? Oke, bisa didengar ya suara Bu Guru ya. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya untuk meningkatkan psikomotorik kalian agar kalian lebih termotivasi, agar kalian hari ini bisa belajar dengan giat dan semangat, kita tepuk-tepuk dulu ya. Tepuk anak soleh, aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, para guru ditaati, cinta Islam sampai mati, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yes, yes, yes. Oke, selanjutnya anak-anak, kalian sudah ada buku kan? Tadi kalian sudah mengambil buku di perpustakaan. Sekarang Bu Guru kasih waktu 5 menit untuk literasi ya. Ya, silakan dibaca dulu. Terserah kalian mau baca apa. Oke, sudah selesai anak-anak ya? Oke, sekarang kita lanjutkan selanjutnya. Untuk pembelajaran hari ini ada beberapa tujuan yang harus kita capai. Perhatikan ya, Bu Guru mau membacakannya. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Tujuan yang kedua, peserta didik dapat mencontoh perilaku jujur dari Nabi Muhammad SAW. Tujuan yang ketiga, peserta didik dapat menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Anak-anak, setelah Bu Guru tadi membacakan tujuan dari pembelajaran hari ini, sekarang Bu Guru ingin mengeksplorasi kemampuan kalian. Coba perhatikan gambar di sini ya. Ada 4 gambar di sini. Perhatikan anak-anak. Ayo amati. Are you ready? Ready, go! Gambar yang pertama, ada beberapa anak sedang bermain lompat tali. Gambar yang kedua, ternyata
ada uang yang jatuh di situ. Uangnya ditemukan seorang anak laki-laki. Gambar yang ketiga, anak laki-laki tersebut menyerahkan uang yang tadi ditemukan di halaman sekolah kepada ibu gurunya. Kemudian, gambar yang keempat, ibu guru menyampaikan uang tersebut, memperlihatkan kepada anak-anak di kelas, menanyakan siapa yang memiliki uang yang jatuh tadi. Coba, menurut kalian, ini perbuatan apa ya nak ya? Apa Mas Anto? Oke, pintar sekali. Ini perbuatan anak yang jujur. Coba sekarang Najwa, jujur itu apa? Tahu tidak? Pintar, kalian anak-anak hebat ya. Jujur berarti tidak pernah bohong. Jujur berarti apa adanya. Selanjutnya anak-anak, kita akan lanjutkan ke materi berikutnya ya. Yang pertama, tentang sikap jujur Nabi Muhammad SAW. Anak-anak tahu tidak? Nabi Muhammad SAW sejak kecil selalu jujur, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Rasulullah dari kecil sudah menjadi anak yang yatim piatu. Tetapi beliau ini ketika ikut dengan kakeknya Abdul Muthalib dan ikut dengan pamannya Abu Thalib, Nabi Muhammad selalu penurut, Nabi Muhammad selalu jujur, Nabi Muhammad selalu berdagang dengan jujur. Ketika ikut pamannya berdagang ke negeri Syam, beliau tidak pernah sedikit pun berbohong. Baik dalam menjual, baik dalam mengukur kain yang dia jual, beliau selalu jujur. Anak-anak, kemudian Nabi Muhammad itu mendapat julukan oleh orang-orang Quraisy di Mekah, yaitu gelar Al-Amin. Tidak ada manusia di dunia ini yang mendapatkan gelar seperti beliau. Sedangkan Nabi Muhammad mendapatkan gelar, satu-satunya gelar untuk beliau. Al-Amin itu apa coba? Coba dibaca. Mas Rehan? Oke. Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin yang artinya orang yang dapat dipercaya. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyuruh kita untuk berbuat jujur kepada siapa saja? Kepada Allah, kepada diri sendiri, kepada guru, dan kepada semua orang. Anak-anak, kalian harus menerapkan ini ya, dimanapun kalian berada. Paham ya anak-anak? Oke, agar kalian bersemangat dalam belajar hari ini, kita bernyanyi dulu bersama-sama ya. Kita nyanyikan lagu Aku Anak Jujur. Are you ready? Ready, go! 1, 2, 3. Jadi anak jujur, dicintai Allah. Jadi anak jujur, kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung. Jadi anak jujur, pasti beruntung. Terima kasih, hebat semuanya. Suaranya juga keras-keras, kompak lagi. Anak-anak, sekarang coba lihat. Kalian perhatikan dan amati gambar berikut ini. Nanti setelah kalian amati, kalian menceritakan isi gambar di lembar LKPD yang Bu Guru kasihkan tadi, yang Bu Guru bagikan tadi. Saya kasih waktu 5 menit ya. Siap ya? Oke, let's go. Apa yang kamu lakukan jika kamu menemukan barang? Sudah selesai ya? Oke, sekarang Bu Guru ambil anak-anakku yang salih dan salihah. Hari ini kita sudah belajar sangat banyak. Kalian paham tidak yang diterangkan Bu Guru tadi? Yang sudah dijelaskan Bu Guru tadi?
Coba anak-anak, tadi kita membahas tentang apa? Pinter Anto, hari ini kita membahas tentang sikap jujur. Sekarang kita belajar menyimpulkan mata pelajaran kita hari ini. Bisa ya? Kalian belajar menyimpulkan bersama Bu Guru. Coba. Hari ini yang kita pelajari apa? Iya, kalian hebat semuanya. Hari ini kita belajar tentang sikap jujur yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Nabi Muhammad SAW adalah uswatun hasanah. Apa itu uswatun hasanah, Naswa? Hebat. Uswatun hasanah adalah suri tauladan yang baik, contoh yang baik yang harus kita contoh dalam setiap kegiatan kita dimanapun kita berada. Nah, kenapa kita harus jujur? Banyak sekali keuntungannya ketika kita bersikap jujur. Yang pertama, coba Raihan. Pinter, kata Raihan, bersikap jujur berarti akan dipercaya semua orang. Terus apalagi, Naswa? Bersikap jujur akan disayang oleh Allah. Pinter sekali. Kalian anak-anak hebat. Saya beri tepuk salut lagi ya. Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Salut. Oke, kita lanjutkan lagi anak-anak. Sekarang kita belajar berlatih. Bu Endang punya beberapa soal di sini untuk tugas mandiri kalian. Nanti kalian tulis di buku tugas kalian ya. Setelah itu buku tugas kalian diberi nama, diberi tanggal, kemudian dikumpulkan dengan Bu Endang. Sekarang kalian menulis soalnya dulu ya. Sambil saya dikte. Soal yang pertama. Nabi Muhammad SAW adalah teladan bagi. Soal yang kedua, Nabi Muhammad SAW selalu jujur dalam dan Soal yang ketiga, karena kejujurannya Nabi Muhammad SAW mendapat gelar. Soal yang keempat, orang yang jujur akan orang lain. Dan soal yang terakhir, soal yang kelima, anak yang bohong akan dibenci oleh. Saya beri waktu 10 menit dikerjakan. Let's go. Anak-anak, sudah 10 menit, sudah selesai semua ya. Sekarang saya ambil tugas kalian. Hebat, yang smart. Kalian tadi sudah melaksanakan, sudah mengerjakan latihan tugas mandiri yang ada 5 soal ini. Nanti Bu Guru akan menilai hasil pekerjaan kalian. Kalian tahu tidak? Apabila nilai kalian pas atau di atas KKM, berarti kalian sudah selesai tugas ini. Kalian tidak usah remedi. Kalian melaksanakan pengayaan di minggu depan. Tetapi bagi anak-anak yang masih mendapatkan nilai di bawah KKM, berarti minggu depan kalian harus melaksanakan tugas remedial, tugas perbaikan, biar kalian bisa mendapatkan nilai sesuai KKM. Paham? Oke, siap? Paham? Hai. Halo. Masih semangat dalam belajar anak-anak? Oke, anak-anakku yang saleh dan salihah, tadi kita hari ini sudah belajar banyak sekali, terutama tentang sikap jujur. Mungkin di antara kalian ada yang belum paham dengan penjelasan Ibu Guru. Silahkan kalian yang mau bertanya. Tidak boleh takut, tidak boleh malu ya. Oh itu Anto, kamu belum paham ya? Oh sudah paham ya, tetapi masih ada yang ingin ditanyakan.
Masih ada unek-unek di hati kamu? Oke, silahkan. Apa yang mau ditanyakan, nak? Oh, pengen lebih jelas tentang sikap jujur itu ya? Kalau orang jujur itu harus kepada siapa saja ya? Ya, terima kasih atas pertanyaannya ya. Saya ulang sedikit ya. Sikap jujur harus kepada Allah, kepada diri sendiri, kepada bapak serta ibu guru, dan semua orang. Dan kita bersikap jujur tidak hanya di lisan saja, dari perbuatan, dari sikap kita juga harus jujur. Kita harus berkata yang benar. Segala omongan harus hati-hati, tidak boleh ditambah-tambah. Paham ya? Iya, semuanya sudah paham? Oke, terima kasih. Kemudian anak-anak, hari ini Bu Guru mau memberikan pesan, mau memberikan motivasi kepada kalian. Kalian harus belajar yang lebih giat. Di sekolahan memperhatikan pelajaran dari ibu guru. Di rumah nanti kalian mengulang lagi pelajaran yang sudah saya berikan. Kemudian ingat ya anak ya, sekarang masih situasi yang pandemi. Kalian harus sangat menjaga kesehatan, menjaga kebersihan. Caranya bagaimana? Ia pintar dengan cuci tangan sebelum makan. Setiap pulang dari sekolah, pulang dari manapun, kalian harus mencuci tangan. Kemudian, kalian harus jaga kebersihan tubuh kalian. Karena Allah suka dengan sesuatu yang bersih. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Selanjutnya, selain menjaga kebersihan, menjaga kesehatan tubuh kalian, kemudian setiap keluar rumah jangan lupa memakai masker. Kita harus patuh protokol kesehatan. Ingat ya, tetap jaga diri, hati-hati, yang penting waspada. Paham ya? Oke, tetap semangat ya. Selamat belajar semuanya. Biar kalian menjadi anak-anak yang smart, anak-anak yang pandai, yang berguna. Dan jangan lupa kalian harus selalu berbakti kepada orang tua. Setiap di rumah, dimanapun, kalian harus menghormati orang tua kalian, menghormati sanak saudara kalian, menghormati bapak ibu guru kalian. Ya, ingat ya anak ya, jadilah anak-anak yang salih dan salihah, yang senantiasa berakhlakul karimah. Anak-anakku sekalian, demikian pelajaran pada hari ini sudah selesai Bu Guru laksanakan. Anak-anak hebat telah melaksanakan, telah ikut belajar dengan sangat antusias. Kalian harus ingat lagi, harus rajin belajar. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga nanti kita pulang dengan penuh kedamaian, diberikan keselamatan sampai di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.